Jadi ketika saya bicara tentang kedaulatan bangsa, saya tidak melakukan kesalahan. Ketika saya bicara tentang segala kebrutalan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata OPM di Papua, saya tidak merasa salah melakukan itu. Yang saya merasa salah adalah ketika saya menceritakan dan juga beropini Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Ketika saya mulai bergeser ke topik kemanusiaan, ada lagi yang mulai salah paham dan menuduh saya sudah mulai mengikuti jejaknya Veronica Koman. Begini ya saudara ya, kemarin beberapa saudara-saudari pace-mace dari Papua salah paham sama saya. Padahal saya sedang bicara tentang kedaulatan NKRI, saya sedang bicara tentang kebrutalan kelompok kriminal bersenjata yang meresahkan masyarakat. Tetapi mereka mengambil dan menanggapi itu seolah-olah yang sedang saya sudutkan adalah masyarakat Papua. Ya kan? Dan sekarang saudara-saudara saya di daerah-daerah luar Papua yang mulai salah paham lagi dengan saya ketika saya bergeser dari topik kedaulatan bangsa ke topik kemanusiaan. Mereka mulai menuding saya bahwa saya sudah mulai mengikuti jejaknya Veronica Koman, menjadi pengkhianat bangsa dan lain sebagainya. Ini semua salah paham ya. Saya sudah sedikit memberi klarifikasi di Twitter. Saya katakan bahwa ketika Anda bicara tentang kedaulatan bangsa, ya bicaralah kedaulatan bangsa. Ketika Anda bicara tentang kemanusiaan, ya bicaralah tentang kemanusiaan. Ketika Anda bicara tentang politik praktis, bicaralah tentang politik praktis. Memang pada bagian-bagian tertentu itu bisa ada kait-mengaitnya, tetapi tidak bisa juga beberapa topik itu dicampur adukan ya. Politik, kedaulatan bangsa, kemanusiaan itu nggak bisa dicampur adukan. Kemarin waktu saya membuat video permohonan maaf, saya tahu bahwa pada bagian tertentu saya telah melakukan kesalahan. Saya menyadari itu ya. Jadi permohonan maaf yang saya buat itu bukan atas desakan, tekanan atau paksaan dari orang dan atau pihak tertentu. Kalau Anda berpikir bahwa saya membuat video permohonan maaf itu karena dipaksa atau ditekan oleh orang dan pihak tertentu, Anda salah sekali. Anda salah terlalu besar. Saya membuat video permohonan maaf atas kesadaran pribadi saya ya. Saya sadar betul-betul bahwa memang saya telah melakukan kesalahan pada bagian tertentu. Nah, ini juga menjadi satu pembelajaran bagi diri saya agar tidak menanggapi setiap tantangan yang diajukan oleh netizen gitu ya. Jadi kemarin ada yang meminta saya untuk menceritakan kejadian tragedi Biak Berdarah. Nah, di situ saya tidak hanya menceritakan tetapi saya juga beropini. Nah, itu yang kemudian ada kalimat saya itu terkesan memojokkan masyarakat Papua, terkesan menyepelekan persoalan tragedi berdarah itu ya, seolah-olah saya menganggap bahwa tragedi berdarah itu merupakan satu hal yang biasa-biasa saja yang tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, kira-kira kesannya lari ke sana. Itu yang kemudian membuat beberapa saudara-saudari aktivis dari Papua kemudian tersinggung ya, tersinggung. Tetapi saya juga meyakini bahwa ada pihak tertentu yang
ikut nimbrung ke dalam untuk memanas-manaskan situasi, membangun propaganda untuk menyerang saya bukan lagi secara pandangan rasional, tetapi sudah personal gitu ya, sudah menyerang individu saya. Tapi bagaimanapun juga saya tetap mengakui setelah berbuat salah gitu. Saya tetap mengakui kesalahan saya pada bagian itu. Ketika saya membuat video permohonan maaf, itu tidak berarti bahwa saya mengakui salah telah berbicara tentang kedaulatan bangsa. Tidak begitu. Ketika saya membuat video permohonan maaf, itu tidak berarti bahwa saya telah mengaku bahwa saya salah membicarakan tentang kelompok kriminal bersenjata OPM di Papua. Enggak, bukan itu. Jadi ketika saya bicara tentang kedaulatan bangsa, saya tidak melakukan kesalahan. Ketika saya bicara tentang segala kebrutalan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata OPM di Papua, saya tidak merasa salah melakukan itu. Yang saya merasa salah adalah ketika saya menceritakan dan juga beropini tentang tragedi Biak Berdarah, di mana di situ saya bernarasi terkesan menganggap remeh peristiwa berdarah yang dialami oleh masyarakat Papua. Seolah-olah saya menganggap bahwa peristiwa berdarah atau tragedi Biak Berdarah itu suatu hal yang biasa-biasa saja dan tidak perlu dibesar-besarkan. Disitulah letak kesalahan saya. Dan saya menyadari kesalahan itu. Itulah motif kenapa saya membuat video permohonan maaf. Jadi tolong dibedakan. Ketika Anda bicara politik praktis, bicaralah politik praktis. Ketika Anda bicara tentang kedaulatan bangsa, bicaralah kedaulatan bangsa. Namun ketika Anda bicara tentang kemanusiaan, bicaralah tentang kemanusiaan. Memang pada bagian tertentu 3 topik ini ada kait-mengaitnya, tetapi tidak bisa dicampur adukan, enggak bisa. Ya, politik adalah politik, kedaulatan bangsa adalah kedaulatan bangsa, kemanusiaan adalah kemanusiaan. Kita boleh berpolitik praktis, kita boleh berbicara tentang kedaulatan bangsa, tetapi itu bukan berarti kita harus menutup mata atas persoalan kemanusiaan yang terjadi di negeri kita, di daerah manapun. Begitu. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara supaya jangan, saya rasa saudara-saudara bukan salah paham ya. Saudara-saudara hanya sedang mencoba untuk menjebak saya, menurut saya begitu. Ya. Ada beberapa orang menurut saya sementara berusaha untuk menjebak saya bagaimana supaya saya terjerumus ke dalam suatu kesalahan yang fatal dan kemudian saya berhenti untuk berorasi tentang kebangsaan, tentang kedaulatan bangsa, berhenti berorasi tentang kemanusiaan. Jadi ketika saya bicara tentang kedaulatan bangsa, saya mengutuki segala kebrutalan kelompok kriminal bersenjata. Namun ketika saya bicara tentang kemanusiaan, maka saya benar-benar sedang menaruh perhatian atas peristiwa kemanusiaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di daerah manapun, khususnya di daerah Papua, baik itu yang terjadi di masa lalu maupun yang saat ini. Saya sedang menaruh perhatian terhadap hal itu. Ya, ini tolong dimengerti, tolong dipahami agar saudara-saudara tidak salah paham atau saudara-saudara sebenarnya memahami tapi sengaja menjebak dan menjerumuskan saya begitu. Tolong ini dipahami. Jadi sekali lagi saya tegaskan, video permohonan maaf saya kemarin, saya tidak merasa salah ketika saya bicara tentang kedaulatan bangsa. Saya tidak merasa salah ketika saya bicara tentang segala kebrutalan kelompok kriminal bersenjata OPM di Papua. Dan video permohonan maaf yang saya buat kemarin bukan atas tekanan dari orang atau pihak manapun, tidak. Itu benar-benar lahir dari kesadaran nurani saya. Kesalahan yang saya buat adalah ketika saya bicara
tentang tragedi kemanusiaan, tragedi berdarah, dan saya seolah-olah menganggap hal itu adalah hal sepele yang tidak perlu dibesar-besarkan, yang tidak perlu dianggap penting. Itulah letak kesalahan saya. Dan ketika saya bicara tentang kemanusiaan, maka saya benar-benar sedang menaruh perhatian, sedang mengungkapkan kepedulian saya terhadap segala tragedi kemanusiaan yang menimpa saudara-saudara kita di Papua. Saudara-saudara kita, warga sipil yang merasa cemas, khawatir, ya, merasa terintimidasi kalau didatangi, disiksa dan seterusnya oleh kelompok kriminal bersenjata OPM. Itu semua ada di dalam ruang lingkup kemanusiaan. Begitu. Saya kira sebaik-baiknya NKRI dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote tinggal utuh dan berdiri kokoh dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku, ras, agama, dan golongan, tetapi kita satu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. NKRI harga mati. Bravo!